Selamat siang untuk Pak Mario. Perkenalkan nama saya Paulus Martua Lorenzo Pratama Tambunan dengan NIM 12S19037 dari kelas SI2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UTS PBU saya. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu ada case. Di sini, di dalam case ini saya mengambil dari sekitar lingkungan rumah saya. Saya akan menjelaskannya. Di sekitar lingkungan saya, terdapat beberapa toko kelontong yang beroperasi. Di dalam toko kelontong, terdapat pegawai yang setiap harinya bekerja untuk melayani pelanggan yang akan membeli produk atau barang yang dijual oleh toko kelontong tersebut. Pegawai tersebut bekerja setiap harinya dari mulai pukul 8 pagi sampai pada pukul 7 malam. Pegawai tersebut akan melaporkan dalam sebuah buku besar mengenai laporan keuangan toko kelontong setiap hari setelah bekerja. Buku besar tersebut tidak hanya berisi tentang laporan keuangan, tetapi juga berisi stok produk yang masih ada atau stok produk yang tinggal sedikit lagi ataupun yang sudah habis. Buku besar tersebut juga berisi tentang masalah mengenai masalah apa saja yang terjadi pada toko kelontong tersebut. Di sini pemilik toko akan memberikan gaji kepada pelanggan setiap 2 minggu sekali pada hari Minggu. Pemilik toko juga akan melihat daftar laporan keuangan dan memesan stok produk yang sudah habis. Pelanggan akan membeli produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Tetapi, apabila stok produk yang dibutuhkan oleh pelanggan tidak tersedia, maka tidak akan terjadi yang namanya proses transaksi. Selanjutnya, dari case yang telah saya jelaskan tadi, saya akan menjelaskan tentang use case diagram dan use case skenario. Pertama, saya akan menjelaskan use case diagram. Dan di sini, di use case diagram ini saya memiliki 3 aktor, yakni pegawai toko, pemilik toko, dan pelanggan. Pegawai toko ini memiliki 3 use case, yakni yang pertama, melayani pelanggan, yang kedua itu membuat laporan keuangan dan stok produk, dan yang ketiga melaporkan masalah yang terjadi pada toko kelontong. Aktor yang kedua yakni pemilik toko dengan use case yakni yang pertama memberikan gaji pelanggan, yang kedua ada melihat laporan pegawai, seperti yang saya jelaskan tadi, laporan pegawai yakni mengenai laporan keuangan, stok, ataupun masalah yang terjadi pada toko kelontong. Dan use case yang ketiga yakni ada memesan produk untuk stok produk yang sudah habis. Untuk aktor yang ketiga yakni ada pelanggan. Use case pelanggan di sini adalah membeli produk. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam use case skenario. Di dalam use case skenario ini saya hanya membuat dua skenario. Yang pertama yakni membeli produk dengan kode UC 01. Use case-nya di sini saya buat login. Di sini memang login salah karena sebenarnya judul use case yang benar itu adalah membeli produk. Di sini saya membuat login mungkin karena saya lalai. Jadi judul use case-nya ini membeli produk. Yang selanjutnya itu ada goal. Goal di sini, goal untuk use case skenario pertama yakni pelanggan membeli produk. Untuk primary aktornya yakni saya buat pelanggan karena yang akan membeli produk di toko kelontong tersebut adalah pelanggan. Jadi saya memasukkan pelanggan ke dalam primary aktor. Selanjutnya ada secondary aktor, yakni pegawai, di mana pelanggan untuk membeli produk itu pasti dilayani oleh pegawai. Jadi saya masukkan pegawai ke dalam secondary aktor. Yang selanjutnya itu ada precondition. Di sini preconditionnya adalah pelanggan masuk ke toko. Ya,
Karena untuk membeli barang tersebut, untuk membeli produk atau barang ke toko kelontong tersebut, sudah pastinya pelanggan harus masuk ke toko. Yang selanjutnya ada post condition. Di sini post condition-nya yakni pelanggan dan pegawai melakukan transaksi. Setelah pegawai membeli produk dan membeli produk, pasti ada transaksi yang terjadi. Di sini skenario-nya ada pelanggan berhasil membeli produk. Untuk use case skenario yang kedua, yakni ada melayani pelanggan dengan kode UC02. Judul use case-nya ini adalah melayani pelanggan. Goal di sini adalah pegawai berhasil melayani pelanggan sampai membeli produk atau melakukan transaksi. Primary aktornya di sini saya buat pegawai karena sudah pasti yang melayani pelanggan adalah pegawai. Yang selanjutnya itu ada secondary aktor. Di sini saya buat pelanggan karena sesuai dengan judul yakni melayani pelanggan. Jadi saya buat pelanggan ke secondary actor. Yang selanjutnya ada precondition. Precondition ini pelanggan menanyakan produk yang dibutuhkan kepada pegawai. Selanjutnya ada post condition, yakni pegawai melayani pelanggan yang beli produk dari toko. Yang terakhir ada success skenario, pegawai berhasil melayani pelanggan dengan baik. Selanjutnya dari use case diagram dan use case skenario ini saya akan beralih ke kelas diagram. Di sini kelas yang saya buat ada 4. Ada kelas pemilik toko, ada kelas pegawai toko, ada kelas pelanggan, dan ada kelas produk. Saya membuat kelas diagram ini sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Yang pertama itu ada pemilik toko dengan atribut nama dengan tipe data string, atribut jenis kelamin dengan tipe data boolean, atribut tanggal lahir dengan tipe data date, dan atribut alamat dengan tipe data string. Di sini operation dari pemilik toko ada 3, yakni memberikan gaji, di mana di use case skenario tadi telah saya tampilkan bahwa pemilik toko memberikan gaji kepada pegawai. Yang operation kedua yaitu ada memeriksa. Memeriksa di sini sama dengan melihat laporan dari pegawai. Yang ketiga itu ada memesan. Memesan stok produk yang sudah habis. Yang kedua itu ada pegawai toko dengan atribut yang pertama nama dengan tipe data string, yang selanjutnya usia dengan tipe data integer, atribut ketiga jenis kelamin dengan tipe data boolean, atribut keempat tanggal lahir dengan tipe data date, dan atribut yang terakhir ada alamat dengan tipe data string. Di sini pegawai toko juga memiliki 3 operation, yakni melayani pelanggan. Yang kedua ada membuat, yakni membuat laporan. Yang ketiga yaitu ada melaporkan, yaitu melaporkan ini seperti melaporkan masalah yang terjadi pada toko kelontong. Untuk kelas pelanggan, di sini atributnya ada yang pertama itu ada nama dengan tipe data string. Yang kedua, atribut kedua jenis kelamin dengan tipe data boolean. Yang ketiga, atribut tanggal lahir dengan tipe data date. Dan yang terakhir itu ada atribut alamat dengan tipe data string. Di sini pelanggan memiliki operation yakni membeli produk dari toko kelontong tersebut. Di sini ada juga satu kelas yang saya tambahkan, yakni kelas produk, di mana pemilik toko, pegawai toko, dan pelanggan itu berinteraksi dengan produk. Untuk pemilik toko, memeriksa produk yang ada dan memesan produk dengan stok yang habis. Untuk pegawai toko, yakni membuat laporan mengenai produk dan melaporkan apa saja yang terjadi tentang produk. Yang pelanggan yaitu sudah pasti membeli produk. Di sini kelas produk memiliki atribut, yakni yang pertama, atribut pertama ada ID produk dengan tipe data string. Yang kedua ada nama produk dengan tipe data string juga. Yang ketiga ada tanggal kadaluarsa dengan tipe data date. Yang keempat ada jumlah produk dengan tipe data integer. Jumlah produk ini sama dengan stok produk untuk mengetahui stoknya sudah habis atau belum.
Yang terakhir itu ada jenis produk untuk dengan tipe data string. Di sini jenis produk perihal tentang apakah produk tersebut untuk memasak atau untuk dikonsumsi atau eh, untuk bahan bangunan seperti itu. Jadi di sini saya sudah menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari jawaban UTS PBO saya. Untuk klien saya dalam use case skenario, mohon maaf, dan terima kasih.